Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil kerja kelompok tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Puji Rohayanti. Yang kedua ada Ibu Hani Nana Eliana dan yang ketiga ada Ibu Yuli Andayanti. Untuk tugas yang pertama, yaitu dalam kelompok bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Selanjutnya, menyusun gambaran atau rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Pada tugas pertama di sini saya bersama teman-teman memilih untuk membuat ke dalam PowerPoint. Sebagai guru penggerak, sehendaknya memiliki nilai-nilai yang pertama, berpihak pada murid, yang kedua, reflektif, yang ketiga, mandiri, keempat, kolaboratif, dan yang keempat, inovatif. Sesuai hasil diskusi, kami bersepakat bahwa kekuatan nilai setiap anggota kelompok, Bu Hani memiliki nilai yaitu mandiri, Bu Yuli kolaboratif, sedangkan saya memiliki nilai berpihak pada murid. Pada nilai mandiri yang dimiliki oleh Ibu Hani, nilai mandiri menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Guru harus memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan menuju pembelajaran yang berfokus pada murid. Contoh nilai mandiri yang diterapkan di sekolah adalah merancang strategi pembelajaran, membuat media pembelajaran, pembiasaan murid belajar secara kreatif dan mandiri, serta guru mengikuti pelatihan secara mandiri. Pada nilai kolaboratif yang dimiliki oleh Ibu Yuli, nilai kolaboratif mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi. Contoh kegiatan kolaboratif yang sudah dilakukan adalah melakukan pengembasan setelah mengikuti pelatihan, melakukan pembelajaran yang kooperatif, dan juga berkolaborasi dengan rekan kerja untuk mengembangkan program sekolah. Sedangkan nilai berpihak kepada murid menurut saya merupakan pembelajaran yang memperhatikan karakter, kemampuan, kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh murid. Pembelajaran ini bisa diterapkan dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk berpendapat, sehingga pengetahuan mereka akan terbangun. Ada banyak strategi yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya melalui pembelajaran diferensiasi. Sedangkan peran sebagai guru penggerak adalah yang pertama, pemimpin pembelajaran, kedua, coach bagi guru lain, ketiga, pendorong kolaborasi, keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima, penggerak komunitas. Berdasarkan hasil diskusi, peran guru penggerak yang disepakati oleh kelompok 1 adalah guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran dengan menguatkan nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Rancangan kegiatan yang dipilih yaitu penerapan pembelajaran diferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dengan menekankan pada nilai berpihak kepada murid. Setiap murid memiliki kesiapan belajar, gaya belajar, minat bakat, kecepatan belajar, karakter, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai guru, kita harus menjadi fasilitator murid dalam pembelajaran. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru diharapkan mampu membimbing murid sesuai dengan kebutuhannya.
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dimulai dari melaksanakan asesmen diagnostik kognitif atau non-kognitif, sehingga kita sebagai guru mampu mengetahui latar belakang dan kemampuan setiap murid. Yang kedua, hasil asesmen tersebut dianalisis datanya. Yang ketiga, membuat rancangan pembelajaran melalui pembuatan RPP berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, maupun diferensiasi produk. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, melaksanakan asesmen sumatif. Dan yang keenam, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah kami mempresentasikan hasil diskusi, terdapat beberapa pertanyaan maupun umpan balik dari teman-teman. Yang pertama berasal dari Bu Norsidah yang mempertanyakan bagaimana implementasi pembelajaran diferensiasi. Jadi menurut kelompok kami, karena setiap murid memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, minat bakat yang berbeda, maka kita sebagai guru bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pada penerapan pembelajaran diferensiasi, kita lakukan terlebih dahulu asesmen diagnostik awal, baik kognitif maupun non-kognitif. Setelah kita mengetahui karakter dan kebutuhan murid, kita bisa menentukan diferensiasi konten, proses, maupun produk yang akan kita buat dalam pembelajaran. Contoh diferensiasi konten, guru bisa menggunakan berbagai media, baik konkret maupun visual dalam pembelajaran. Sedangkan diferensiasi, murid dalam menyajikan hasil belajarnya bisa beraneka macam, seperti melalui gambar maupun video. Dari Bapak Ahmad Miftahul Ulum berpendapat menyampaikan umpan balik yang disampaikan kelompok 1 sudah bagus dan sesuai. Sedikit menambahi bahwa guru memiliki tantangan dalam memanajemen waktu karena harus mengerjakan berbagai tugas tambahan seperti tugas administrasi. Sedangkan tanggapan dari kami kelompok 1, kami setuju dengan pernyataan tersebut. Maka dari itu kita harus pandai dalam memanajemen waktu supaya bisa melaksanakan tugas sesuai peran kita dengan baik. Dengan menjadi berbagai peran dan memiliki berbagai tugas tambahan bisa meningkatkan kompetensi kita. Pertanyaan ketiga untuk kelompok kami berasal dari Ibu Sulistiorini. Beliau bertanya, bagaimana tanggapan bahwa CGP adalah calon kepala sekolah? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya menghadapi isu CGP tidak mengerjakan tugas dengan baik karena terlalu sering fokus gamit dan mengerjakan tugas di CGP. Tanggapan dari kelompok 1 yang pertama, CGP hanya sebagai salah satu syarat menjadi kepala sekolah. Pada akhirnya yang menentukan mau mengikuti atau tidak menjadi kepala sekolah adalah kembali ke individu masing-masing. Yang kedua, menghadapi isu bahwa CGP tidak mengerjakan tugas dengan baik adalah dengan cara menjalin komunikasi dengan rekan. Sehingga ketika ada isu-isu tersebut, rekan-rekan kita bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara memanajemen waktu dan tanggung jawab menyelesaikan tugas mengajar maupun tugas di CGP. Kesimpulan hasil diskusi kami adalah pemilihan strategi pembelajaran yang tepat akan berpengaruh pada aktivitas dan hasil belajar murid. Pada pembelajaran berdiferensiasi diharapkan semua murid mendapat layanan dan bimbingan belajar sesuai kebutuhannya. Karena hal tersebut akan berdampak pada peningkatan motivasi belajar, kreativitas, hasil belajar, dan kebahagiaan murid. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, maka dibutuhkan guru yang memiliki nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Untuk tugas kedua yaitu tentang refleksi, siapa atau satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya masih perlu kembangkan. Apakah nilai itu dan mengapa itu penting untuk saya dan proses kolaborasi kelompok? Tuliskan dalam bentuk surat terima kasih dan apresiasi pada rekan tersebut untuk nantinya dikirimkan melalui aplikasi pesan singkat. Pada sesi ini saya masuk di kelompok 1 dengan 3 anggota.
Ada Ibu Hani dan Bu Yuli sebagai partner diskusi saya. Saya mengagumi keduanya karena bagi saya memiliki nilai kolaborasi. Mereka mau saya ajak berkolaborasi mendiskusikan tugas kelompok kapanpun meskipun melalui dunia maya. Nilai kolaborasi saya masih perlu saya tingkatkan karena terkadang masih ada rasa takut pada diri saya untuk mengajak rekan lain untuk bekerja sama mengembangkan program di sekolah. Saya tidak bisa memilih salah satu di antara anggota kelompok saya tersebut, karena tugas ini mungkin tidak selesai dengan maksimal tanpa adanya kolaborasi dari mereka. Mereka memiliki nilai-nilai sebagai guru penggerak yang mampu menginspirasi saya untuk terus semangat belajar menguatkan nilai dan peran yang sudah saya miliki sekarang. Demikian paparan tugas pada ruang kolaborasi modul 1.2. Terima kasih atas bimbingan dan kerjasamanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.